Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa di sepanjang tahun Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Kau akan selalu menjagai kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, berkati kami ya Bapa di tahun ini Tuhan Yesus. Dan Kau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Kami undang Kau untuk hadir dalam ibadah kami, memimpin ibadah kami, berdaulat dalam ibadah kami Tuhan, memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, kami siap memuliakan, kami siap meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita. Penyertaannya yang begitu sempurna, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Bahkan anugerah dan berkat-Nya selalu baru bagi kita setiap hari, setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita saya ajak untuk bersyukur. Saya ajak kita semua untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih-Nya Tuhan, mengingat perbuatan-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Katakan Tuhan baik. Terima kasih Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan setia. Oh Kau setia Yesus. Kau setia. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersyukur karena berkat yang melimpah. Katakan berkat-Mu melimpah Tuhan. Oh berkat-Mu melimpah Tuhan. Haleluya. Oh bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Bersyukur sebab perbuatan-Mu ajaib. Katakan perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Oh Kau ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Oh, bersyukur, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu ya Bapa. Katakan pengorbanan-Mu begitu sempurna. Oh, haleluya Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Kau baik. Yes,
sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur di hadapannya, masuk baitnya dengan puji-pujian, masuk baitnya dengan ucapan syukur. Oh syukur, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh Yesus, rasakan kebaikan-Nya, rasakan pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat. Oh haleluya, Kaulah Allah yang menyediakan Tuhan, Kau Jehovah Jireh Yesus. Oh haleluya, Engkau menyediakan makanan bagi kami. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh haleluya, syukur. Ya basikiara rabasekiara, syukur kami naikkan Tuhan, pujian kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, sebab hati kami bersuka Tuhan. Hari ini kami bersuka karena Engkau, karena kasih-Mu, karena berkat-berkat-Mu yang tercurah. Oh syukur, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini yang kami rasakan Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah ada habisnya, kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Syukurlah Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar, sungguh besar setiamu,
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darah-Mu telah pujian dan kemuliaan. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Kau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan katakan kami tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi haleluya segalanya, lebih dalam kami sembah Kau Tuhan. Dalam roh dan mari sorakan lebih dahsyat lagi. Kami tinggikan Kau Tuhan. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Kau dahsyat, sebab Kau mulia. Oh haleluya, besar nama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Oh sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Biar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, oh haleluya. Oh kami mau bersorak bagi-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, kami sembah. Sikiara larabaseke, oh sikiara larabase. Sebab Kau besar Tuhan. Yes, tinggikan nama-Mu, besarkan nama Yesus. Oh sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia layak dipuji, layak ditinggikan. Oh sikiara larabas, sikiara larabas. Oh haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Besar namamu, besar namamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sungguh besar Kau Yesus, sungguh mulia, sungguh mulia namamu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Oh Yesus, dahsyat namamu, besar perkasa Kau Tuhan. Kaulah penolongku dan kekuatanku. Kami gak takut Tuhan, Kau yang bersama dengan kami Yesus. Haleluya. Sikiaralaraba Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau meninggikan Kau lebih Tuhan. Jesus. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan. Haleluya. Segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus, Kau setia. Buka mataku dan
lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Brother dan sister, saya undang untuk bangkit berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Nathan, hambanya yang akan bawakan firman Tuhan. Dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua
yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi komitmen kami. Kami sadar Tuhan, waktu Engkau menciptakan kami, Engkau menciptakan kami dengan sempurna, dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ucapan terima kasih-Nya, kami mau ada sebagai penyembah-penyembah Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, bukan hanya dengan lip service, bukan hanya dengan gesture saja, tetapi sungguh-sungguh dari roh kami yang terdalam. From our inner being, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam seluruh kehidupan kami. Lewat kesibukan kami, aktivitas kami mau menyembah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau, kami akan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk persekutuan pada pagi siang hari ini. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, kami percaya Engkau sendiri yang menuntun kami. Dan Engkau sendiri yang memberi kemenangan kepada kami. Kami boleh menang atas segala rasa malas kami, menang atas segala kesibukan kami, menang atas segala alasan-alasan yang ada. Dan kami tahu waktu kami hadir di tempat ini, kami mengambil keputusan yang terbaik. Dan kami tahu Engkau menghargai segala upaya, segala effort yang kami lakukan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang bantu kami, tolong kami Tuhan. Engkau urapi setiap kami, tidak terkecuali, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Kami boleh menangkap apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan hamba-Mu mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan ada dari Tuhan saja. Bukan hikmat manusia, tapi dari Tuhan saja Tuhan. Pesan ini hanya dari Tuhan saja. Engkau yang menguasai Tuhan, sekali lagi bibir lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Kau berkati setiap kami, lawat setiap kami, urapi setiap kami. Tidak ada yang terkecuali. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk, saudara. Senang banget bisa melihat saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Senang banget dan saya menghargai. Saya tahu sebagian dari saudara hari ini mau keliling-keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi di tengah-tengah planning saudara yang sibuk hari ini tetap mendahulukan datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. So saya sangat mengapresiasi saudara semua. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah tema ini, Christ and Culture. Kristus dan kebudayaan. Saya tidak mau menggunakan judul Christ versus Culture. Karena beberapa buku menulisnya Christ versus Culture. Saya tidak mau membenturkan antara Kristus dengan kebudayaan. Karena saya percaya
waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya, termasuk manusia, karena Tuhan menciptakan manusia. Culture itu juga datang dari Tuhan. Jadi saya tidak suka dengan orang yang mengatakan Christ versus culture. Enggak, saya tidak mau membenturkan itu. Nah, tapi anyway kita akan lihat poin demi poinnya. Poinnya banyak sekali. Saudara bisa catat, bisa foto dan sebagainya, saya nggak tahu. Ada 5 poin pertama yang saya mau sharingkan kepada kita semua. Kalau tadi Christ and culture, Kristus dan kebudayaan. Poin nomor 1, ini para teolog yang sudah menyepakatinya ya, ada 5 poin. Nomor 1, Christ against culture. Kristus melawan kebudayaan. Nah, deskripsinya singkatnya sebenarnya panjang sekali. Semua ekspresi budaya di luar gereja dipandang dengan tingkat kecurigaan yang tinggi. Jadi kalau ada kebudayaan yang di luar gereja, kebudayaan di luar Alkitab, itu dipandang dengan kecurigaan yang tinggi. Dianggap sudah dirusak oleh dosa dan sebisa mungkin harus dihindari. Nah, jadi banyak orang Kristen yang menolak kebudayaan dasarnya ini. Mereka berkata, kebudayaan itu kan dosa. Bahkan saya pernah baca sebuah buku yang honestly saya nggak setuju. Dia bilang culture itu kan dari kata dasar cult, C-U-L-T, cult. Cult itu kan bicara tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Nggak semua culture itu bicara cult ya. Nah, jadi nomor 1, karena saudara-saudara adalah jemaat yang saya gembalakan, saya akan bicara dengan vulgar. Nomor 1, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau semua kebudayaan dibilang jelek, semua kebudayaan harus dihindari, semua hal yang di luar kekristenan, semua hal yang di luar Alkitab itu harus dihindari atau diusir atau ditenggeng-tengging. Contoh, ya karena hari-hari ini kita sedang merayakan Chinese New Year, tapi saya akan ambil contoh-contoh yang lain. Ada beberapa orang yang mengajarkan kepada jemaatnya untuk tidak boleh punya ulos. Karena katanya ulos itu adalah simbol dari kegelapan. Menurut saya nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Ulos adalah sebuah karya seni salah satu suku di Indonesia yang menggambarkan sebuah kreativitas yang tinggi. Demikian juga ada orang berkata nggak boleh pakai baju batik, nggak boleh punya baju batik. Karena batik itu representasi dari macam-macam kuasa-kuasa yang lain. Bahkan ada batik-batik yang diharamkan, yang gambar keris, gambar parang dan sebagainya, simbol kekerasan. Ya, menurut saya nggak begitu juga. Waktu kekristenan masuk ke Indonesia, harus diakui memang kekristenan datang membonceng imperialis, membonceng penjajah, membonceng orang-orang barat. Nah, saya adalah salah satu pendeta yang mengatakan dengan berani, unfortunately, gereja-gereja di Indonesia itu copy paste dengan gereja-gereja di Amerika. Sudah ngerti maksudnya copy paste? Karena menurut saya tidak harus selalu apa yang dilakukan oleh gereja-gereja di Amerika harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya kebudayaan sendiri, kita punya quote unquote peradaban sendiri, kita punya civilization sendiri. Jadi jangan pernah menganggap yang ada di barat pasti paling bagus. Lucu ya, saya sekolah di Amerika, tapi bisa ngomong begini. Ya, karena saya belajar ternyata tidak semua hal yang ada di barat lebih bagus daripada yang di timur. Bahkan orang timur juga punya kebudayaan yang sangat tinggi. Jadi saya nggak setuju kalau memang harus diakui kekristenan masuk lewat budaya barat, masuk Indonesia lewat budaya barat. Jadi hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang barat itu dihindari. Nah, sangat disayangkan beberapa culture yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satu contoh lagi yang saya ingat adalah wayang orang.
baik itu wayang orang, wayang kulit, wayang golek dan sebagainya. Itu banyak orang Kristen yang mengatakan nggak boleh. Tetapi saya menemukan sebuah fakta, penginjilan akan menjadi penginjilan yang sangat sukses kalau di suku Jawa menggunakan wayang orang, wayang kulit, wayang golek. Jadi ceritanya diganti cerita Alkitab. Jadi orang-orang yang ada di Pulau Jawa akan merasa, oh iya, aku familiar dengan ini. Bayangkan kalau penginjilan datang dengan jas, dengan dasi, orang-orang yang tinggal di kota-kota, di desa-desa kecil, di Kepulauan Nusantara ini punya image orang yang datang pakai jas, pakai dasi itu adalah kaum imperialis. Sampai sekarang. Jadi susah banget buat kekristenan menjangkau daerah-daerah terpencil. Kenapa? Karena mereka punya image itu imperialis, itu penjajah. Nah bayangin kalau masuknya dengan wayang golek, wayang kulit, wayang orang, tok jeding gitu kan. Wah, orang-orang di Jawa itu seneng. Itu saya ngomong Pulau Jawa, pulau-pulau lain banyak. Makanya saya tidak setuju dengan poin nomor 1. Contoh di Alkitab, kita lihat Alkitab. Beberapa orang sangat anti dengan simbol-simbol. Salah satu simbol yang orang-orang tidak suka adalah ular. Benar gak? Sampai sekarang. Orang kalau ngelihat ular, waduh iblis, oh setan, harus diremukan. Karena Tuhan Yesus bilang, remukan. Ada ular. Nah, tapi buat beberapa orang ada yang tidak suka. Bukan jijik ya, kalau jijik nggak apa-apa. Mereka berkata, wah jangan, ular itu representasi iblis. I hope ya. I hope di hope tidak begitu ya. Saya ajak kita ngelihat Bilangan 21. Ada sebuah cerita, buka Alkitab masing-masing, memang tidak ada di slide. Bilangan 21. Mulai ayat yang 4, ayat 9. Saya akan baca dengan cepat. Bilangan 21 mulai ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak dengan mana, maksudnya ya. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah apa? Ular. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi, kalau saudara anti dengan simbol ular, hari ini kita melihat sesuatu yang harapan saya membuka paradigma kita. Oke. Tuhan menyuruh Musa membuat ular, patung, taruh di tiang, dan barang siapa melihat, dia akan hidup. Nah, di sini kan banyak teman-teman perawat. Sampai hari ini, simbol farmasi gambarnya ular. Tahu dari mana ceritanya? Dari ini. Hebat ya? Dari ini. Jadi tidak semua simbol harus kita tolak. Kita harus ngerti ceritanya, kita harus ngerti tujuannya. Cerita yang lain atau fakta yang lain bicara tentang daging babi. Begitu banyak orang yang dengan gampang menghakimi orang yang makan daging babi, katanya lu gak kudus, dia tahir dan sebagainya. Kisah para Rasul 10 ayat 9-16, saya akan baca dengan cepat. Kisah para Rasul 10 ayat 9-16, ayat 10.
Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ini bicara tentang Petrus. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terhadap pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Itu salah satu atau beberapa contoh bahwa paham atau pendapat nomor satu, saya tidak setuju. Jadi tidak semua culture, tidak semua kebudayaan harus kita perangi, enggak. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau tadi Christ against culture, nomor dua, Christ of culture. Nah, nomor dua beda banget sama nomor satu. Kalau nomor satu semuanya kita tolak, semuanya kita tolak. Nah, nomor dua, secara keseluruhan ekspresi budaya diterima dan dirayakan sebagai hal yang baik. Hampir tidak ada konflik antara budaya dan kebenaran Kristen. Kebenaran Kristen dikompromikan untuk mengakomodasi budaya. Nah, nomor satu semuanya ditolak, nomor dua semuanya diterima. Nah, jadi saya juga mau katakan, saya tidak setuju juga nomor dua. Memang kita tidak mau menolak semuanya, tapi juga kita nggak mau terima semuanya dong. Ini kan dua kutub. Saudara bayangin ada garis. Yang nomor satu ada di sebelah sini, yang nomor dua ada di sebelah sini. Yang nomor satu semuanya ditolak, semuanya nggak bener, semuanya sesat gitu ya. Kalau Tuhan nggak ngomong sesat, siapa kita bisa ngomong itu sesat, gitu kan ya? Sesat. Nah tapi nomor dua, kutub yang sebelah sini bicara tentang, oh semuanya kita terima. Semuanya kita terima. Nah saya juga mengatakan nggak begitu juga, gitu ya. Karena banyak juga hal-hal yang perlu kita waspadai. Tidak semua hal bisa kita terima. Kita lihat nomor 3 dulu, supaya lebih jelas. Nomor 3, Christ above culture. Kristus di atas budaya. Menganggap ekspresi budaya pada dasarnya baik, namun perlu ditambah dan disempurnakan oleh pewahyuan Kristen dan karya gereja dengan Kristus sebagai yang tertinggi di atas keduanya. Nah, kalau tadi nomor 1 di ujung sini, nomor 2 di ujung sini, nomor 3, 4, dan 5 ada di tengah-tengah. Nanti kita akan lihat bedanya, nomor 3, 4, 5. Nomor 3 dikatakan Kristus di atas budaya, menganggap ekspresi budaya pada dasarnya baik, namun perlu ditambah dan disempurnakan oleh pewahyuan Kristen dan karya gereja dengan Kristus sebagai yang tertinggi di atas keduanya. Jadi kalau tadi nomor 1 semua ditolak, nomor 2 semua diterima, nomor 3 ini bicara tentang harus ada sebuah pemikiran-pemikiran yang bisa membedakan mana yang kita terima, mana yang kita tolak. Dan yang kita terima itu pun harus ada yang namanya sebuah proses. Jadi nggak bulat-bulat diterima, ada sebuah proses. Nah nomor 3 ini terus terang saya suka. Nomor 1, 2 saya tidak suka. Sekali lagi kenapa saya berani ngomong begini? Ya karena kan saudara jemaat yang saya gembalakan, jadi saya ngomong aja terus terang. Nomor 3 saya suka. Kenapa? Karena tidak semua hal kita terima, tidak semua hal kita tolak, tapi kita perlu punya yang namanya kepekaan. Mana yang bisa kita terima, mana yang bisa kita tolak. Nah, yang kita terima pun harus kita pikirkan. Ada sebuah proses. Di Alkitab ada sebuah contoh yang menarik. Kita lihat lagi dalam kitab Kisah Para Rasul. Ceritanya ada di kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Saudara catat aja. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kalau tadi sebelumnya cerita tentang Petrus, Kisah Para Rasul
17 cerita tentang Paulus. Satu waktu Paulus datang ke kota Athena. Kota Athena, capital dari kerajaan Yunani. Nah, waktu sampai di Athena, dia ngeliat, wow, di Athena ini banyak banget patung. Jadi orang-orang Yunani zaman dulu menyembah dewa-dewa, patung-patung itu banyak banget. Nah, waktu dia ngeliat patung-patung itu, dia melihat ada sebuah patung. Patungnya kan semuanya dikasih nama, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Nah, ada satu patung yang ditulis unknown God, Allah yang tidak kami kenal. Saya harap saudara familiar dengan cerita ini. Jadi waktu Rasul Paulus sampai di kota Athena, banyak patung. Nah, kalau orang menganut paham nomor 1, langsung ngomong, nggak bener nih, sesat nih, nggak usah ke Athena, gitu kan? Tapi kalau orang nomor 2 ngomong, waduh, bagus-bagus semua, kita peluk semua, kita rangkul. Enggak juga. Tapi saya kagum dengan kebijaksanaannya Rasul Paulus. Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 17 ayat 23, saya akan bacakan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Rasul Paulus menggunakan patung Allah yang tidak kamu kenal itu untuk memperkenalkan pribadi Yesus kepada mereka. Dia ngomong, orang Athena, kamu kan banyak dewa nih ya. Tapi ada satu dewa yang kamu gak kenal kan? Ini aku kasih tahu siapa tuh Allah yang tidak kamu kenal. Hebat gak? Hebat gak? Jadi Rasul Paulus menggunakan sebuah kebudayaan, masuk ke dalamnya dengan sebuah pemikiran untuk meninggikan Yesus Kristus. Nomor 4. Mirip dengan nomor 3, Kristus dan budaya dalam paradoks, memandang budaya sebagai ciptaan yang baik, tapi telah dinodai oleh dosa, sehingga ada ketegangan dalam hubungan antara Kristen dengan budaya, tapi juga menerima serta menolak aspek-aspek tertentu darinya. Bedanya nomor 3 dan nomor 4, nomor 3 ada sebuah pemikiran, nomor 4 pokoknya dipilih-pilih aja, gak usah mikir-mikir gitu ya. Nomor 5, Christ the transformer of culture. Kristus sang pengubah budaya. Paham ini mengakui bahwa budaya manusia pada awalnya baik, yang kemudian dirusak oleh dosa. Tetapi karena Kristus menebus semua ciptaan, orang Kristen dapat dan harus berusaha untuk mengubah budaya demi kemuliaan Allah. Jadi nomor 1 saya tidak setuju. Nomor 2 saya tidak setuju, nomor 3, 4, dan 5 kita bisa bermain di sini. Kita harus punya kedewasaan berpikir, gak semuanya ditolak, tapi juga ingat gak semuanya diterima. Nah waktu kita bisa terima, kita juga ada pemikiran-pemikiran, gak cuma ditelan bulat-bulat. Saya mau cerita ya, beberapa minggu lalu saya sudah khotbah singkat tentang pintu masuk iblis ke dalam hidup kita. Salah satunya lewat Feng Shui atau Hong Shui. Saya tidak percaya dengan Feng Shui atau Hong Shui, enggak. Karena Tuhan sendiri sudah menyatakan dia lebih daripada Feng Shui atau Hong Shui. Tapi kalau kita ngelihat nomor 3, 4, dan 5, saya tidak percaya dengan Hong Shui dan Feng Shui-nya, saya nggak percaya. Tapi ada beberapa statement yang tidak salah. Walaupun ungkapan-ungkapannya menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain, tapi saya akan menggunakan ungkapan logisnya. Saya suka rumah yang sinar matahari banyak masuk. Makanya saya suka rumah-rumah zaman sekarang banyak kaca. Nah orang
yang percaya Hong Shui dan Feng Shui percaya bahwa rumah yang mataharinya banyak itu hoki. Ya saya nggak bilang hoki atau tidak, tapi saya bilang ya pastinya orang kalau sinar matahari banyak nggak perlu sering-sering nyalain lampu, jadi setidaknya dia hemat listrik. Iya kan? Nah buat saya suka baca, saya suka banget baca kalau itu terang. Jadi seneng kalau buka jendela lagi baca, terang. Buat saudara-saudara yang hobi fotografi, cahaya yang terbaik adalah matahari. Mau lampu secanggih apapun juga nggak ada yang bisa ngalahin cahaya matahari. Jadi kalau ada yang bilang, wah sinar matahari biar hoki. Ya nggak usah ngomong hoki atau tidak hokinya, tapi sinar matahari yang masuk itu kan bagus buat pencahayaan, buat kesehatan dan sebagainya. Itu contoh. Jadi tidak semua hal kita tolak, tidak semua hal kita terima, tapi harus ada pemikiran-pemikiran. Jadi sebuah contoh, saya bukannya percaya Hong Shui, Feng Shui atau apa, enggak. Ada hal-hal yang, ternyata make sense. Jadi kita tidak lakukan. Ada hal-hal yang baik, cahaya banyak, jadi bagus. Itu bukan masalah hoki tidak hoki. Memang bagus kan cahaya matahari banyak. Kayak gitu. Jadi kalau saudara tanya, saya lebih pro nomor 345. Nomor 3, nomor 5 saya suka. Dengan pemikiran-pemikiran, ini bagus artinya, ini make sense. Kenapa kita pakai baju merah? Ya bagus aja gitu ya, bagus aja. Itu di khotbah di YouTube udah saya sampaikan. Saya nggak akan ulang lagi. Kenapa tahun baru bagus kita kumpul keluarga? Ya baguslah. Jarang-jarang kumpul keluarga, sekali-sekali kumpul keluarga, bagus juga. Kenapa di tahun baru kita makan enak? Ya nggak apa-apa lah, perbaikan gizi, sekali-sekali makan enak. Diet melulu gitu ya. Nah di Indonesia hal ini disimplify jadi 3. Di Indonesia disimplify, disederhanakan jadi 3. Nomor 1, budaya adalah musuh. Jadi menganggap budaya sebagai musuh iman yang harus dijauhi, memiliki sikap mengisolasi diri, melakukan konfrontasi, sikap permusuhan dengan budaya dan semua pihak yang berada di dalamnya. Sama ya, nomor 1 yang tadi dengan nomor 1 yang sekarang sama. Jadi budaya itu dianggap musuh, dijauhi, kita mengisolasi diri, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau itu. Ya terserahlah, saya tidak dalam posisi menghakimi siapapun. Tapi kalau saya sih, ya saya ingat pikir-pikir, nanti kita akan lihat berikutnya. Yang nomor 2, akomodatif dengan budaya. Nah ini bahaya ya. Semuanya diterima, menggandeng budaya, mengadopsi kebudayaan, menjadi serupa dengan budaya. Kita nggak boleh. Roma 12 ayat 1 mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi tidak semuanya juga kita terima. Nomor 3, gabungan dari nomor 3, 4, 5 yang tadi, masuk ke dalam budaya untuk membawa perubahan, seperti ragi yang mengkamirkan adonan. Jadi kita pilih-pilih mana budaya-budaya yang bisa kita pakai, yang kita bisa masuk untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kayak tadi saya kasih contoh wayang orang, wayang kulit, wayang golek. Kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa pakai untuk penginjilan. Jadi bukannya, semuanya itu yang tidak ada di Alkitab, itu adalah sesat, itu haram. Enggak juga. Nah terakhir, mungkin saudara bertanya, terus gimana caranya menilai sebuah budaya? Gitu ya, saya mau cepat aja supaya kita bisa setidaknya punya gambaran. Menilai budaya. Nomor 1, benar atau salah? Ya kan? Ini sering jadi pertanyaan kita, benar atau salah? Ternyata jawabannya sederhana banget. Ya karena saya sederhanakan gitu ya. Saya suka banget 3H ini. Saudara yang udah sering dengar saya khotbah pasti ingat. Saya pegang 3H ini, Holy Scripture, Holy Spirit, Holy Community. Nomor 1,
gimana kita bisa tahu sebuah kebudayaan itu benar atau salah? Nomor satu, kita harus menjadi orang yang melekat dengan firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Nah, waktu kita melekat dengan firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, kita jadi bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kenapa? Karena kita memang melekat atau bergaul. Kita merenungkan firman siang dan malam. Kita jadi bisa tahu yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Yang ini benar, yang ini salah, kita bisa tahu. Nah, masalahnya tidak semua orang Kristen suka baca Alkitab. Nah itu kan, ini jadi masalah. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini, saya lihat juga masih bakar hiu. Enggak begitulah. Walaupun saya bukan orang yang, semuanya enggak boleh. Tapi saya juga bukan orang yang liberal, semuanya boleh. Enggak. Kenapa enggak boleh bakar hiu? Enggak lah. Segala pujian, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Ya, setuju kata yes. Dan itu ada di Alkitab. Allah kita Allah yang pencemburu. Nah, makanya tadi saya katakan, unfortunately, enggak semua orang Kristen suka baca Alkitab. Baca Alkitab. Nomor 2, Holy Spirit. Sama dengan kalau firman bicara tentang knowledge, kita dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau Holy Spirit lewat hati, kita akan dituntun. Aku perasaannya nggak enak ya, nggak damai sejahtera ya. Kenapa ya? Ini saya mau buka lebih luas lagi. Ini nggak cuma ngomong culture, semua hal. Termasuk kegiatan sehari-hari, termasuk pekerjaan, termasuk pacar, termasuk teman. Nah, kalau kita dekat, melekat sama Roh Kudus, kita akan punya sense, kita akan punya perasaan. Tuhan gak suka nih. Tuhan gak suka. Kayak gitu kan? Nomor 1 penting melekat dengan firman Tuhan. Nomor 2 penting kita punya kedekatan, bukan cuma kedekatan, persatuan dengan Holy Spirit. Jadi kita punya yang namanya discernment. Saya gak tahu discernment itu bahasa Indonesianya apa. Ketajaman, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan yang ketiga, Holy Community. Jadi kalau nomor 1 dan 2 bicara tentang sesuatu yang ilahi, nomor 3 Tuhan juga taruh kita dalam sebuah komunitas yang kudus. Nah, komunitas kudus ini yang akan menuntun kita. Kalau kita salah ditegur, atau kita belum salah kita nanya, diperingatkan, jangan ya, jangan. Nah, di situ 3 holy ini penting makanya, supaya kita tahu mana benar mana salah. Nomor 2, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak saya akan ringkas jadi 2 aja. Boleh atau tidak, kita bisa lihat gereja kita punya yang namanya tata gereja. GBI adalah salah satu gereja yang rapi. Nah, saya bersyukur jadi bagian dari GBI. GBI itu punya tata gereja, punya tata tertib, punya pengajaran dasar, punya sikap teologis. Jadi, saya sebagai pejabat GBI, saya adalah objek tata tertib GBI. Yang saya tidak boleh langgar, karena saya pejabat GBI. Saudara-saudara sebagai jemaat GBI, sama seperti kita warga negara Indonesia, kita adalah objek hukum Indonesia. Ada yang bilang, itu di negara lain boleh. Ya itu kan di negara lain, kita kan warga negara Indonesia. Kita harus taat sama hukum Indonesia. Kalau kita lagi jalan-jalan kemana, kita taat sama hukum negara itu.
Yang mengerti katakan yes. Saya ngasih satu contoh. Beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, ada sebuah diskusi. Dan salah satu pemimpin diskusinya adalah Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau sangat saya hormati, bukan cuma pinter tapi humble, orang yang rendah hati. Nah, waktu diskusi salah satu poin diskusi adalah kremasi, pembakaran mayat. Nah, salah satu poin dalam tata GBI adalah pejabat GBI, pendeta GBI tidak boleh mengadakan atau memimpin upacara kremasi. Wah, terus kita diskusi ya, bukan argumen, diskusi. Dan saya suka jawabannya Pak Rubin Adi, sebagai Ketua Umum beliau ngasih contoh. Dia kan teolog juga, dia berkata, secara argumentatif, apa yang saudara sampaikan itu secara teologis tidak salah. Wah, kan kasih ayat, kasih pandangan-pandangan. Apalagi di beberapa negara, kan GBI ada di beberapa negara lain juga. Di beberapa negara, beli tanah kuburan lebih mahal daripada beli rumah. Jadi gimana nih? Tapi jawabannya Pak Rubin Adi yang saya suka. Beliau mengatakan, secara argumentasi, secara teologis, secara etika, macam-macam, nggak ada yang salah. Tapi selama tata gereja GBI tidak dirubah, saya tidak akan memimpin atau mengadakan upacara kremasi. Sama. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Pastor gimana? Sama. Beberapa kali ada orang minta, sama jawaban saya. Saya tidak akan lakukan. Loh, tapi kan di Alkitab gini-gini. Benar. Kita tidak dalam posisi berdebat. Tapi karena saya bagian dari GBI, tidak akan lakukan. Dan banyak ya, bukan cuma kremasi. Pernikahan beda agama. GBI tidak menyetujui pernikahan beda agama. Jadi kalau ada yang minta, Pastor tolong deh, tolong. Tidak. Kenapa? Saya taat sama tata gereja GBI. Nah, mungkin saudara tidak tahu tata GBI dan sebagainya. Jadi boleh atau tidaknya? Iya kepada gembala, otoritas rohani. Tadi benar salah, boleh tidaknya gimana? Nah, boleh tuh tanya sama saya. Koh atau pastor nanya, ini boleh enggak, ini boleh enggak? Itu jemaat yang baik nanya. Bukannya nabrak-nabrak aja. Nanti kalau udah bonyok, babak belur, baru minta tolong. Enggak begitu. Tadi benar salah, boleh atau tidak? Next. Berguna atau membangun. Nah, ini ayat yang saya suka. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan, yes. Tapi enggak semuanya berguna loh. Segala sesuatu diperbolehkan, yes. Tapi enggak semuanya membangun. Jadi kalau tadi benar salah, boleh tidak. Yang ketiga, berguna dan membangun. Ini menjadi barometer buat saya juga. Kalau dalam konteks saya melihat dua hal. Berguna dan membangun saya enggak. Terus yang kedua, berguna dan membangun orang yang saya layani tidak. Itu. Pertanyaan pertama, berguna enggak? Berguna. Membangun enggak? Membangun. Oke, pertanyaan berikutnya. Berguna dan membangun buat orang yang saya layani enggak? Jadi dari hari ke hari, ini yang selalu saya pikirin. Kalau mau masuk sebuah kegiatan baru, sebuah tanggung jawab baru, saya selalu mikir, berguna dan membangun enggak? Nomor 1 buat saya, nomor 2 buat orang yang saya layani. Kalau jawabannya tidak, ya udahlah nggak usah dilakukan. Buang waktu, buang biaya. Nomor berikutnya, jangan saling menghakimi. Saya jaga banget hidup saya untuk tidak menghakimi orang lain. Ayatnya ada, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan.
Siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Contoh, tadi makan babi dan tidak. Ada orang yang berkata, aku gak makan babi, kenapa? Itu haram. Padahal orang-orang Kristen juga, itu haram. Ya sudah, saya tidak akan goda-godain dia, saya gak akan bully dia, saya tidak akan bilang salah lu, gak boleh gitu. Enggak, biarin aja gak apa-apa. Demikian juga orang yang tidak makan, tidak boleh menghakimi yang makan. Karena faktanya jelas, ayatnya jelas. By the way, ini bukan pilih salah satu ya saudara. Ini kan tadi benar salah, boleh tidak, berguna atau membangun. Bukan pilih salah satu, enggak. Semuanya harus mencakup. Benar salah, boleh tidak, berguna membangun, jangan menghakimi. Yang terakhir, saya kasih judul jangan menjadi batu sandungan. Jadi gini, ada satu hal yang tidak melanggar tata gereja, ada satu hal yang buat saya berguna dan membangun. Hal yang sama itu tidak salah, hal yang sama tidak melanggar apapun, tapi ada beberapa orang yang tidak terima kalau saya melakukan hal itu. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu, tidak terima saya melakukan hal itu, ya saya juga tidak akan melakukannya di depan publik. Nih ya, saya melakukan ini karena iman saya lebih kuat dari saudara. Enggak juga. Jadi kalau saya yakin banget tidak ada hukum yang saya langgar, tidak ada kebenaran firman Tuhan yang saya langgar, tapi ada beberapa orang yang tidak terima saya melakukan itu, lebih baik saya lakukannya not publicly. Kenapa? Karena takutnya ada orang-orang yang belum nyampe pengertiannya di situ, terus merasa, ini kok pendeta kayak gitu? Oh, gembala kok kayak gitu? Nah, jadi ada beberapa barometer yang sudah saya sharing kan, benar atau tidak, boleh atau tidak, berguna dan membangun, jangan saling menghakimi, jangan menjadi batu sandungan. Nah, jangan saling menghakimi, saya mau stressing lagi di situ. Kalau orangnya di gereja lain, saya nggak mau ikut campur. Oh, gerejanya lain, doktrinnya beda, terserah. Tapi kalau saudara ada di gereja ini, saya punya tanggung jawab. Karena saya gembalanya saudara. Kalau saudara ada di GBI, daerah Banten, saya punya tanggung jawab. Karena saya kadep pengajaran dan teologi. Kayak gitu. Tapi kalau di luar tanggung jawab saya nggak mau ikut campur. Terserahlah. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau terbang, nggak mau jongkok, terserah. Kenapa? Karena prinsip saya tidak mau menghakimi siapapun. Demikian juga, kamu tidak boleh menghakimi saya. Karena itu ada dalam Alkitab. Tapi once ada dalam sebuah organisasi yang sama, bukannya saya kekepoan, beneran deh, bukannya saya kekepoan. Tapi karena ada sebuah tanggung jawab yang ditaruh di pundak saya harus ngomong. Nggak boleh ya, nggak boleh. Karena apa? Ya tadi barometernya tadi. Amin buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan sendiri kami boleh alami hari ini. Ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada penghiburan, bahkan ada pengharapan yang baru Engkau berikan kepada kami. Buat beberapa di antara kami Tuhan yang merayakan tahun yang baru ini, kami percaya di tahun yang baru ini ada sesuatu yang baru Engkau sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, selama kami mempersiapkan hidup kami sebaik mungkin, paradigma kami, mental kami, hati kami persiapkan sebaik mungkin. Kami akan menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Perkara-perkara yang ajaib dan besar Engkau akan singkapkan buat kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Sebuah pengajaran yang boleh membuat kami semakin mengerti. Ada hal-hal yang bisa kami ikuti, tapi juga ada hal-hal yang tidak boleh kami lakukan. Kami sudah dengar Tuhan, biar Engkau sendiri akan tolong kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan kepekaan, firman-Mu yang terus berkata-kata. Bahkan kami juga percaya teman-teman yang Engkau taruh di sekeliling kami boleh menjadi pengingat buat kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami boleh tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu, terima kasih buat gereja Betel Indonesia. Kami tahu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami boleh menegakkan sebuah aturan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang benar, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang takut sama Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tetap berkenan dan layak buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati Ketua Umum kami Pak Rubin Adi, Engkau berkati bersama dengan seluruh stafnya, juga Ketua Umum BPD di Banten Bapak Pendeta Samuel Kusnadi, Engkau juga berkati beserta dengan seluruh stafnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa buat setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau yang akan pimpin hidup kami dari hari ke hari. Tangan kami dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Aku berdoa Tuhan, supaya setiap kami anak-anak-Mu tidak ada yang salah jalan. Kami boleh tetap di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu lainnya, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Kasih Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Sungguh kami bersyukur Tuhan.